Ini kita berada di materi yang terakhir, yaitu materi strategi ketahanan nasional. Nah, kira-kira apa sih strategi ketahanan nasional? Yuk, mari kita bahas tanpa berlama-lama lagi. Kita bahas kali ini. Let's go! Nah, tadi untuk judulnya kan kurang detail. Seharusnya itu strategi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Jadi, pengertian ini itu menekankan pada upaya membangun bangsa yang tangguh, berdaulat, adil, dan makmur melalui berbagai aspek. Nah, ini melibatkan penguatan ideologi Pancasila, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga transformasi digital. Nah, di pembangunan ekonomi berkelanjutan serta pemantapan pertahanan dan keamanan. Nah, di sini ada beberapa strategi kunci untuk menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Nah, yang pertama yaitu penguatan ideologi Pancasila dan persatuan bangsa. Hal ini memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, ini penting nih untuk Gen Z dan gen-gen lainnya yang belum tahu tentang kedaulatan dari Pancasila. Terus yang kedua, peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Yang pertama, memperluas akses pendidikan berkualitas dan merata. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan melalui kurikulum yang relevan dan inovatif. Begitu caranya supaya menuju Indonesia Emas. Nah, jadi ini tuh gak hanya 1 atau 2 guys, tapi ada 8 strategi untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, yang ketiga adalah transformasi digital dan ekonomi. Apa sih kira-kira? Yang pertama, membangun infrastruktur digital yang merata dan terjangkau. Terus, mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Terus, yang keempat, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Itu apa ya kira-kira? Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dan yang kedua, mengembangkan sektor-sektor strategis seperti agromaritim, industri kreatif, dan ekonomi hijau. Jadi nggak hanya itu, tapi di sini itu ada poin-poin penting yang harus kita pin, yaitu agromaritim. Selanjutnya, yang kelima, yaitu pemantapan pertahanan dan keamanan. Mengamankan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Jadi supaya kita nggak dirampas atau nggak diatasnamakan negara lain, itu pasti ada ketahanan atau perlindungan dari pulau-pulau terkecil itu. Jadi itu adalah salah satu strategis yang bagus ya untuk mempertahankan hak milik negara Indonesia. Terus yang keenam yaitu pembangunan berbasis desa dan pemerataan. Pembangunan dari desa untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dan mendorong pertumbuhan perekonomian desa. Itu salah satu strategi yang bagus juga, agar tidak ada yang namanya orang kota. Dan yang terakhir, yang ketujuh dan kedelapan, yaitu yang ketujuh reformasi birokrasi dan pemerataan korupsi. Meningkatkan reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif. Dan yang kedelapan, penguatan peran perempuan, pemuda, dan kelompok rentan. Meningkatkan peran perempuan dan pembangunan pemberdayaan generasi muda sebagai agen perubahan. Dan saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi ini. Kesimpulannya adalah strategi ini perlu diimplementasikan secara terintegrasi dan berkelanjutan, melibatkan seluruh elemen masyarakat, pemerintahan, dan sektor swasta dengan kerja keras dan sinergi. Inovasi diharapkan dapat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara yang maju, adil, dan makmur. Sekian.